Kristus mati di kayu salib adalah tanda kasihnya yang berhasil. Artinya kasih Kristus ketika disalib itu dia sampai mau mati di salib. Dia berkata, aku datang untuk bukan melakukan kehendakku tapi melakukan kehendak Bapakku. Ketika Kristus rela mati sampai di kayu salib, itu untuk membuktikan kegagalanmu mengasihi dia digantikan oleh keberhasilan dia mengasihi Bapaknya. Oleh karena itu, wahai manusia, kamu tak akan dapat memperoleh hidup di luar dari dirinya. Jadi kalau ada anak muda mempersatukan diri dengan orang-orang yang tidak mempercayai Kristus, menjual Yesus demi uang seperti yang tren hari-hari ini. Menjual Kristus demi wanita, menjual Kristus demi pria. Apakah wanita yang kau perjuangkan itu? Apakah uang yang kau perjuangkan itu? Apakah pria yang kau perjuangkan itu dapat menolongmu pada hari penghakiman yang menakutkan itu? Tidak akan pernah bisa. Sebab siapakah orang kaya yang tidak mati? Siapakah orang baik yang tidak mati? Siapakah orang cantik yang tidak mati? Siapakah orang tampan yang tidak mati? Artinya, apapun yang kau miliki di dunia ini tak akan dapat menolongmu dari tawanan kematian yang mengintai kamu. Maka benarlah sabda Tuhan kita Yesus Kristus yang berkata bahwa memang kamu tak dapat berbuat apa-apa di luar aku. Jadi kalau tujuanmu untuk hidup, bukankah kamu sedang berlelah? Bukankah kamu sedang berjuang demi hidupmu, anak-anak muda? Kamu sekolah, capek, bekerja, apa segala macam. Apa yang kau inginkan? Apa yang kau kejar? Bukankah hidup yang kau mau? Kalau kamu tahu bahwa hiduplah yang kau mau, hidupmulah yang sedang kau perjuangkan, dan kita tahu bahwa kita tidak akan dapat mencapai kekekalan itu, maka apakah alasanku untuk menolak dia yang telah hidup kembali dari kematian itu? Tidak ada. Tidak ada alasan bagi manusia untuk menolak Yesus selain daripada kesombongannya. Tidak. Banyak anak muda yang berkata, aduhlah di luar Yesus enggak apa-apa lah. Yang penting berbuat baik, yang penting. Siapakah orang paling baik yang kau kenal yang tidak mati? Adakah perbuatan baik di luar Kristus? Mungkin ada yang mirip. Tapi ingat, itu tidak lahir dari kesucian. Itu lahir dari noda. Ada ajaran-ajaran yang mirip dengan ajaran Yesus Kristus, tapi ingat satu hal, ajaran mereka yang baik itu, yang mungkin mirip dengan Yesus Kristus, itu tidak dapat membenarkanmu karena itu bersumber dari dia yang berdosa. Tapi ajaran-ajaran Kristus mampu membenarkan kita karena Kristus sendiri adalah yang suci. Apa buktinya dia suci? Dia tidak mati untuk selama-lamanya. Karena kematian, upah dosa adalah Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Dan bukti bahwa Kristus itu tidak berdosa, dia tidak ada di dalam maut itu. Jadi ajaran Kristus itulah yang mampu, bukan hanya mampu membuat kita berbuat baik di dunia ini, tapi mampu membenarkan kita. Oleh karena kebenaran dia di dalam anugerahnya yang sangat kaya itu. Jadi jangan cari ajaran di luar Kristus, tidak ada. Ada yang baik mirip-mirip, hanya ada yang mirip. Tapi itu tidak dapat membenarkanmu di dalam kesucian dari sumber ajaran itu. Jadi jangan lepaskan Tuhanmu. Siapa yang bilang amin tadi? Ya. Hanya satu orang tadi yang ngomong. Ya, saya berharap kita bertemu kembali di dalam pengadilan Tuhan ya. Ya. Jadi jangan tinggalkan dia. Ini pelayanan saya ini muncul tuh untuk anak-anak muda yang liberal. Anak-anak muda sekarang tuh banyak liberal. Ngapain saya percaya Yesus, yang lain juga ajarin yang baik? Iya. Itu cara terhalus iblis untuk menipumu. Sebab iblis itu menyamar sebagai malaikat terang. Kalau yang baik-baik, iblis menawarmu tidak dengan muka yang menyeramkan. Dia tampan, gagah, cantik untuk menawar dan memikat hatimu. Mereka melakukan perbuatan baik di dalam maksud yang jahat.
Jadi berhati-hatilah. Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose berkata, jangan kamu mau ditawan oleh filsafat yang kosong. Ajaran sesat itu bukan ajaran yang berbeda kontras, bukan, yang mirip-mirip. Makanya barang palsu itu bukan yang beda, artinya orinya merah dia jadi kuning, enggak. Dia tetap merah. Jadi kalau berkata bahwa di luar Yesus ada keselamatan, di luar dia ada keselamatan. Kalau Anda berani mengatakan di luar Yesus ada keselamatan, tunjukkanlah satu pribadi yang telah melakukan seperti yang Kristus lakukan itu. Yang mati dan bangkit dalam sejarah dunia. Tidak ada. Jadi ketika dia bangkit dari kematian, itu memberikan kita pengharapan yang baru. Makanya ayat Alkitab berkata, sekiranya ia tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaanmu. Kamu percaya kepada A, B, C, dan D, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Kamu percaya kepada itu semua. Mampukah itu menghidupkanmu? Tidak. Karena mereka pun tak dapat menyelamatkan diri mereka sendiri. Mereka tak dapat menolong diri mereka sendiri. Jadi kalau ada orang menjual Kristus demi hal-hal yang ada di dunia ini,